Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan pengetahuan dan tata cara mengobati diri sendiri maupun mengobati orang lain dengan cara gaib. Sebelum kita mempelajari ilmu pengobatan secara gaib ini, ada pengetahuan yang perlu kita ketahui sebagai dasar utama materinya. Yang pertama, penyakit apapun, medis ataupun non medis, itu diturunkan Allah. Jadi yang memberikan penyakit itu bukan manusia. Bukan manusia yang mengirim jin dan memasukkan sesuatu ke badan manusia. Bukan itu. Nah, melainkan dari Allah. Jadi penyakit apapun, medis atau non medis, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sarananya itu bermacam-macam sarananya. Nah, kalau non medis sarananya bisa melalui jin yang diperintahkan oleh manusia. Nah, kalau penyakit medis sarananya apa? Dengan cara kita makan yang membuat badan kita tidak nyaman, membuat badan kita sakit. Nah, itu yang dinamakan sarana. Jadi penyakit apapun pasti memiliki sarana. Nah, penyakit itu datangnya dari Allah secara gaib. Nah, kenapa dikatakan gaib? Karena penyakit itu tidak bisa kita lihat. Tiba-tiba kita sakit. Contohnya kita makan makanan yang enak ini. Nah, saat kita makan tidak terjadi apa-apa. Selang 1 jam, 2 jam badan kita merasa sakit. Baru kita memikir, saya tadi makan apa? Oh, saya tadi makan rawon misalkan. Pakai sambal yang banyak. Oh, itu penyebabnya. Akibatnya jadi sakit. Nah, itu adalah sebagai sarana. Nah, kalau penyakit non medis, kok tiba-tiba perut jadi sakit, padahal saya nggak makan apa-apa. Oh, saya tadi dari tempat yang wingit istilahnya seperti itu. Atau, oh tadi saya makan di depan rumah, kok tiba-tiba nggak bisa berjalan. Nah, itu sarananya dikirim sama gaib. Nah, sarana-sarana untuk menimbulkan penyakit itu metodenya banyak sekali. Nah, kali ini saya memberikan tips atau metode cara mengobati penyakit medis atau non medis yang sangat simpel. Nah, cara mengobati penyakit itu kan metodenya banyak sekali. Di perkumpulan Al-Hikmah menggunakan metode zikir, menggunakan doa, menggunakan mantra, menggunakan ilmu. Banyak sekali metode-metode cara mengobati itu. Nah, harus menebus ilmunya dengan cara lelaku puasa dan sebagainya. Pada intinya sembuh. Nah, jadi saat kita mengobati penyakit itu jalurnya itu banyak sekali. Saat kita mendapatkan ilmu penyembuhan itu, bisa kita dapatkan ilmu penyembuhan itu dengan cara kita lelaku puasa, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita diisi oleh guru spiritual. Nah, dengan cara kita menggunakan sarana pusaka, mustika dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra ini saya memberikan suatu keilmuan yang sangat simpel, menurut saya ilmu sepuh, dan cara menyembuhkan penyakit itu sangat sederhana, bisa dilakukan
oleh semua orang. Orang awam, orang agama apapun bisa, karena tidak ada hubungan dengan agama. Tidak ada bacaan doa atau mantranya. Oke, sekarang saja saya berikan tekniknya tadi itu, pengetahuan cara simpelnya seperti itu. Kemudian sekarang saya praktekkan. Nah, tata caranya seperti ini. Yang pertama, kita tata hati kita terlebih dahulu. Dalam arti kita menata hati kita, yaitu hanya di titik tenang saja. Titik tenang hatimu saat bagaimana. Jadi kita harus tahu settingan badan kita sendiri-sendiri. Misalkan kalau saya menenangkan hati dengan diam. Orang lain mungkin cara menenangkan dengan menghisap rokok, atau minum dulu, atau menyendiri. Banyak sekali metode-metode cara menenangkan hatinya. Oke, pada dasarnya yaitu kita tenangkan hatinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita tenang, lalu rasakan bagian mana yang sakit. Misalkan yang sakit di punggung sini terasa berat, atau badan capek-capek seluruh badan. Cara mengobatinya, tenangkan hati. Setelah di titik tenang, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Ini tidak boleh disentuh. Nah, jadi ini tidak menyentuh badan seperti ini. Ya. Kemudian tenangkan hati. Setelah tenang, kemudian baca Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya penyakit yang ada di badan saya, yang membuat sakit seluruh badan saya, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Baca 3 kali, keluarkanlah, bacanya 3 kali. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu keluarkan melalui hidung. Nah, ulangi 3 kali. Tarik nafas ya. Nah, tarik nafas, buang ke atas. Nah, kalau itu mengobati seluruh badan. Nah, kalau misalkan bagian tangan saja yang sakit, bagaimana? Disentuh. Baca Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya penyakit yang ada di tangan saya, penyakit yang membuat tangan saya jadi kaku, berat, keluarlah. Tepuk ini, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Lalu tarik dengan pernafasan melalui hidung ya. Buang. Nah, itu cara mengobati penyakit secara gaib. Nah, metode ini sangat simpel, sangat sederhana. Banyak yang tidak percaya, tetapi kalau dipraktekkan, kalau ada hasilnya, dia sangat heran sekali. Banyak yang membuktikan. Saat saya jelaskan seperti itu, masa bisa nggak ada doanya, kok bisa nggak ada lelakunya, kok bisa? Dia nggak percaya. Biarkan aja, kalau orang yang nggak percaya, biarkan aja. Nah, suatu ketika pada saat dia mengalami sakit, dicoba bisa mengalami sembuh, dia heran dan mendatangi saya minta belajar lebih lanjut. Nah, itulah salah satu contoh seseorang yang tidak percaya. Nah, kali ini video ini saya memberikan metode cara mengobati secara gaib. Nah, silakan dipraktekkan. Kata saya ini benar atau tidak, Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang membuktikan, dan Anda sendiri yang mempraktekkan. Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, benar atau tidak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.